Gue pengen bahagia. Dan gue yakin lu juga pengen bahagia. Yang jadi pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita mencapai kebahagiaan tersebut? Apakah itu berdasarkan dengan apa yang kita lakukan? Prestasi yang kita raih? Posisi yang kita dapatkan? Atau apa? Selamat malam warga sipil sekalian. Ini tanggal 7 Juli jam 19.38. Dan gue pengen berbagi cerita ke kalian semua. Sebelum gue masuk ke ceritanya, gue ngerasa perlu melakukan disclaimer ya, berdasarkan konten-konten sebelumnya yang kayak gini. Dan supaya teman-teman juga lebih dapat menghemat waktu, ya kan, dan nggak merasa rugi menonton video ini. Teman-teman sekalian, konten ini bukan konten filsafat, Pak. Bukan. Gue nggak ngerti apa-apa soal filsafat. Gue gak akan ngutip filosof-filosof terkenal. Gak akan ada namanya Socrates, Aristoteles, Plato, Nietzsche. Enggak. Di konten kayak gini nih, gue cuma mau berbagi hal-hal yang simpel dan sederhana ke teman-teman. Apa yang gue pikirin, apa yang gue rasakan, dan apa yang udah gue alami. Dan gue gak tahu itu benar atau salah. Enggak. Kalau itu benar, ya semoga itu bermanfaat buat teman-teman. Kalau itu salah, ya semoga teman-teman belajar dari cerita itu. That's it. Jadi kalau lu ngerasa konten ini bisa lu jadikan sebagai alat untuk memasturbasi intelektualitas lu, tutup video ini sekarang, cari konten yang lain. Jadi gue bersyukur dari kecil gue sering diceritakan cerita-cerita yang bagus. Dari umur 4 tahun gue sering didongengin cerita-cerita kancil misalnya. Terus ketika gue masuk umur 6 tahun, 7 tahun, gue sering diceritain hikayat-hikayat gitu. Salah satunya tentang Abu Nawas, Pak. Oh, siapa yang gak kenal Abu Nawas? Kalau kalian gak kenal, googling aja siapa Abu Nawas. Ada satu cerita Abu Nawas yang sampai sekarang membekas di kepala gue. Cerita soal Abu Nawas dan temannya. Sebut saja temannya Budi, ya kan? Jadi di suatu hari, template banget, Abu Nawas sedang duduk di pohon rindang menikmati sore hari yang begitu syahdu, membakar rokok, meminum kopi, dan menyanyikan lagu 420. Ya anggaplah kayak gitu ya. Terus lagi enak-enaknya ngindi nih, Abu Nawas didatangin temannya yang namanya Budi tadi. Budi ini pengen minta saran ke Abu Nawas. Kenapa dia minta saran ke Abu Nawas? Karena Abu Nawas itu kayak financial planner zaman dulu, Pak. Dia tuh sering menasihati orang, dia tuh sering memberikan masukan-masukan finansial. Literasi keuangannya bagus, something like that. Pokoknya orang yang didengarkan lah Abu Nawas tuh. Makanya Budi ini karena punya kedekatan sama Abu Nawas, dia memanfaatkan kedekatan tersebut untuk meminta saran kepada Abu Nawas. Datanglah si Budi ini ke Abu Nawas. "Woi Abu, gue ini pusing," kata si Budi kan. "Hah, pusing? Minum Paramex," kata Abu Nawas. "Enggak Paramex, bodoh. Pusing finansial," kata si Budi. "Hah, kenapa tuh?" kata Abu Nawas. "Jadi gini, Bu. Gue ngerasa hidup gue nih nggak bahagia. Karena rumah gue terlalu kecil. Pendapatan gue UMR gitu. Gue cuma bisa beli rumah tipe 36. Sedangkan gue tuh pengen banget punya rumah seluas istana," kata si Budi ini. "Karena rumah kecil ini sumpek banget, Abu. Ya Allah, lu masuk pintu udah ketemu dapur," kata dia. Gitu ya. "Kalau gitu lu beli aja rumah seluas istana." "Duitnya dari mana, Abu? Nggak mampu gua," kata si Budi. "Oh, nggak mampu beli rumah?" "Enggak. Kalau beli kambing mampu nggak?" kata si Abu. "Oh, mampu gua, 10 kambing pun gua beliin," kata si Budi, ya kan. Udah miskin flexing nih orang. Terus si Abu bilang, "Oh, kalau gitu lu beli kambing sekarang." "Sekarang banget nih, sekarang." "Beneran sekarang?" "Iya, sekarang," kata si Abu. "Terus setelah gua beli gua apain? Gua hold, gua jual, gua cut loss gitu?" Enggak. Lu beli aja dulu. Setelah lu beli, lu masukin ke rumah lu, dan lu datang lagi ke sini 3 hari setelahnya." Oh, si Budi kaget kan. Dia ini baru ngeluh kalau rumahnya sempit. Tapi sama si Abu Nawas disuruh masukin kambing. Dia mau nentang nih, mau mendebat Abu Nawas. Tapi di satu sisi dia mikir, raja aja dengar kata Abu Nawas. Apalagi gua ini, kelas menengah ngehe ini. "Ah, yaudahlah, gue ikutin aja," kata si Budi. Akhirnya dia beli kambing. Dia masukin ke rumahnya. 3 hari kemudian dia datang lagi ke Abu Nawas. "Om Abu, gue udah ngikutin kata lu, Om. Gue udah beli kambing. Tapi kok rumah gue makin sumpek ya, makin sesak ya. Mana bau lagi tuh kambing." "Oh, tenang. Ini proses ya," kata Abu Nawas. "Udah beli 1 kambing. Udah, sekarang beli 1 lagi kambing." "Oh, gila lu. 1 kambing aja itu udah bikin sumpek gitu. Masa gue beli 2 lagi? Punya duit nggak?" "Ya, kalau duit beli kambing punya." "Ah, jangan-jangan nggak punya duit," kata Abu. "Punya kok. Kalau punya beli dong."
Akhirnya dibeli lagi sama si Budi si kambing. Ini masukin rumah juga nih, kata Budi. Ya iya dong. Akhirnya dibeli lagi kambing sama si Budi. Dimasukin lagi. Terus 3 hari lagi Budi ke rumah Abu Nawas lagi. Komplain dia. Ini rumah gue makin sesek, gue makin gak ada langkah buat jalan, makin bau. Udah gue bersihin tetap aja bau. Untuk apa sih kambing-kambing ini gue masukin rumah? Kata si Budi. Terus Abu Nawas bilang, setelah 2 kambing, ini yang terakhir lu beli 1 sapi, kata dia. Sapi lagi nih? Iya. Buat apa? Buat dijual? Enggak. Buat dimasukin rumah lagi, kata Abu Nawas. Akhirnya dimasukin lah sapi ke rumah. Si Budinya karena udah pasrah lah ya, kepalang tagung. Oh, ya udahlah. Akhirnya dia beli sapi, dia masukin rumah. Makin padat isi rumah si Budi yang kecil ini. Ada 2 kambing, ada 1 sapi. Akhirnya Budi udah nggak tahan. Terus dia pergi datang ke Abu Nawas bawa parang. Wah, lu ngerjain gua, lu Abu. Asli lu ngerjain gua. Berantem lah kita. Darah ketemu darah lah kita, kata si Budi ini kan. Lalu si Abu Nawas bilang, jangan marah dulu, kata si Abu Nawas. Gimana gak marah? Gue bilang rumah gue sempit. Lu suruh gue beli kambing 2. Lu suruh lagi beli sapi. Lu suruh masukin rumah. Makin gila lah gue. Makin mental illness gue ini. Kata si Budi. Bu Nawas akhirnya menjawab, ya udah, kalau gitu jual 1 kambing. Nanti 3 hari lagi lu datang ke sini kan. Akhirnya diikutin sama si Budi. Dijual lah kambingnya. Setelah dijual kambingnya, si Budi datang lagi ke Abu Nawas. Ya Allah, sekarang rumah gue ngerasa agak lebih lega lah. Seenggaknya cuma tinggal 1 kambing sama sapi doang. Pas datang lagi, si Abu Nawas langsung nanya, gimana perasaannya Bud? Lebih santai? Ya agak lebih santai lah. Dulu sumpek banget ya, ada 2 kambing 1 sapi. Sekarang 1 kambingnya udah pergi ya. Lumayan lega lah dikit, tapi masih sumpek. Oh, kalau masih sesek jual kambing 1 lagi, kata si Abu Nawas. Akhirnya dijual lagi sama si Budi. 3 hari lagi lu datang ke sini. Diikutin lah sama si Budi. Datang lagi si Budi. Gimana Bud? Entah kenapa sekarang jauh lebih lega. Tinggal 1 sapi ini doang nih. Kadang masih nyeruduk-nyeruduk, kata si Budi. Oh, kalau gitu jual aja sapinya, kata Abu Nawas. Oke, kata Budi. Udah boleh dijual. Jual lah sekarang. Nanti lu bakal ngerasain. Akhirnya dijual lah sama si Budi ini. Si sapi itu. Terus dia datang lagi ke Abu Nawas. Ya Allah Abu Nawas, gue merasa sangat bahagia, gue merasa sangat lega, gue merasa sangat bernafas, kata si Budi. Gue merasa rumah gue sekarang sangat luas dan sangat nyaman untuk ditinggalin. Setelah 2 kambing itu hilang, setelah 1 sapi itu hilang, sekarang gue bebas dan merdeka, kata si Budi. Abu Nawas senyum terus bakar rokok, Pak. Cerita habis. Dan gue kira kalian semua udah nangkep lah cerita barusan. Waktu kecil dengerin cerita itu, ya gue akuin gue terhibur, tapi gue belum nangkep banget maknanya kayak gimana. Ya, anak umur 6 tahun, 7 tahun, Pak. Sampai suatu ketika gue berada di turning point gue. Ibarat kata kalau lu lihat sekarang gue orangnya nyantai, gue orangnya yang gak terlalu ambis, gue orangnya yang kayak hidup seadanya dan senang-senang gitu. Itu by proses, cuy. Karena dulu gue sempat di posisi yang mana gue mencari pengakuan orang lain, gue mencari pujian orang lain, gue pengen diakuin sebagai orang yang sukses, orang yang berhasil, gue pengen bisa memotivasi orang lain, bisa menggurui orang lain, berbagi cerita gue dan kesuksesan gue gitu. Ya, dan gue dalam keadaan itu lama, bener-bener lama, karena gue pikir itulah tujuan hidup gue. Gue selalu merasa diri gue ini spesial. Gue akan memberikan perubahan bagi dunia. Di usia-usia muda itu ya. And then makin kesini gue ngerasa apapun yang gue inginkan selalu gagal terwujud. Gue selalu merasa kecewa atas diri gue sendiri. Gue selalu merasa semesta tidak mendukung gue. Gue selalu merasa dunia ini tidak adil. Sampai pada turning point-nya, gue inget cerita yang diceritain bapak gue waktu kecil. Di situ gue mulai berpikir, apa sih yang selama ini gue lakuin? Kenapa gue menyiksa diri gue sendiri? Nah, pas pemikiran kayak gitu mulai muncul, gue mulai menerima diri gue sendiri, Pak, dengan segala kekurangan gue. Sebelumnya gue lebih kayak ngerasa gue sangat gampang mendeskripsikan kehebatan gue, bakat gue, apapun yang bisa gue lakukan. Tapi gue sering banget, secara gue nggak sadari, menutupi kelemahan gue. Bahkan ketika something it doesn't work, ketika shit happen gitu, ketika sesuatu itu tidak berjalan sesuai dengan kemauan gue menyalahkan keadaan, gue menyalahkan orang lain. Jarang banget gue mikir, oh kesalahannya ada di diri gue gitu. Dan gue jadi gampang iri dengan orang lain. Ketika orang lain mencapai suatu pencapaian, gue ngerasa, oh ya wajar lah, dia kan A gitu. Ketika orang lain ngalahin ranking gue di sekolah, gue bakal ngerasa, ya gue kalau belajar lebih banyak sih pasti bakal lebih pinter dari dia. Gitu mentalitas gue waktu itu. Dan gue malu sebenarnya, ngerasa anjir lah gue pernah kayak gitu ya. Tapi sekarang udah enggak. Sekarang gue lebih kayak, ya udah santai aja. Dan gue pikir bentuk
pencapaian dan prestasi dan keberhasilan dan kesuksesan dan pengakuan orang itu akan mendatangkan kebahagiaan buat gue. Mungkin iya, tapi ternyata gue sadar kebahagiaan itu gak cuma datang dari situ. Kebahagiaan itu punya banyak pintu. Dan di situ turning point gue. Gue mulai mengkoreksi diri gue sendiri. Gue mulai mengklasifikasi apa aja kelemahan yang gue punya, apa aja yang gak mungkin gue bisa gue lakuin, apa aja yang jadi problem buat diri gue. Dan gue menerima itu gitu. Sembari belajar untuk mengurangi dampaknya buat orang lain. Ibarat kata ya, gue merasa diri gue nggak sepintar yang gue kira, gue mengakui diri gue bodoh, dan gue terus belajar untuk itu gitu. Dan ajaibnya Pak, hidup gue jadi jauh lebih baik setelahnya. Gue jadi lebih menikmati every single detail. Gue jadi menikmati every single detail yang terjadi dalam hidup gue. Sesuatu yang dulu nggak bisa bikin gue bahagia, sesuatu yang dulu nggak bisa bikin gue bahagia, sekarang bisa bikin gue bener-bener seneng. Misalnya, gue punya kemampuan untuk beli kopi, gue udah cukup dengan itu gitu. Itu udah bisa bikin gue lebih bahagia dari sebelumnya. Terdengar pesimistis memang, tapi ya itulah yang terjadi sama diri gue. Dan gue lebih ikhlas atas apapun yang terjadi sama gue. Gue yang dulu punya isu soal temperamental, sekarang lebih jarang marah gitu. Apalagi, dan sekarang ngerasa dunia itu jauh lebih terbuka dari sebelumnya. Banyak hal-hal yang bisa gue nikmatin, banyak hal-hal yang ternyata selama ini patut gue syukuri gitu, tapi nggak pernah gue sadari. Makanya, ini gue pengen bagiin ke kalian semua, entah itu bermanfaat atau enggak. Jadi dari cerita Abu Nawas itu gue kayak ngambil kesimpulan kayak gini, kebahagiaan itu bukan soal apa yang lu lakukan, apa yang lu capai, apa yang telah lu berikan, tapi kebahagiaan itu tentang apa yang lu rasakan gitu. Alhamdulillah kalau gue bisa ngasih satu manfaat buat orang lain, tapi kalau enggak, ya sudah. Alhamdulillah kalau ada orang yang ngerasa dirinya lebih baik dengan nonton video gue, tapi kalau enggak, ya udah. Ya udah. Bahagia itu sederhana, yang rumit penafsirannya. Itu sih. Oke, sekian dari gue, semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Oh iya, tapi emang manusia tuh perlu bahagia ya?